Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas pertanyaan paling sering ditanyakan teman-teman. Mas, merek speaker kabel atau kabel speaker yang bagus itu apa? Terutama untuk teman-teman yang main sound system jarak antara amplifier ke speaker jauh. Contohnya di masjid. Kalau teman-teman salah pilih kabel, maka jarak tempuh suara dari speaker itu akan melemah lumayan besar. Contohnya teman-teman beli kabel abal-abal, ternyata pas diukur impedansinya 5 ohm. Dia akan kehilangan jangkauan kira-kira 4 meter kalau teman-teman beli kabel dengan nilai impedansi sejelek itu. 4 meter itu jauh ya. Kalau digunakan untuk speaker corong, maka impact-nya akan lebih besar lagi karena dia ditaruh di atas. Nah, bagaimana cara menghitung besaran yang hilang? dB loss-nya ini bagaimana dan bagaimana menentukan speaker kabel yang bagus untuk masjid atau instalasi sound system teman-teman agar mendapatkan suara yang bagus. Dan perlu diingat satu lagi teman-teman, kabel yang salah itu akan menghilangkan fidelity. Jadi kejelasan, clarity itu juga akan ikut hilang karena pengaruh hambatan di kabel. Jadi ini nggak main-main ya, walaupun telinga kita tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Tapi kalau teman-teman gunakan alat seperti dB meter atau spectrum analyzer, itu akan nampak. Jadi tentunya teman-teman harus pernah mengetahui kabel yang bagus dan teman-teman akan bisa membedakan kabel yang jelek. Nah, kita langsung aja impact-nya seperti apa secara hitungan. Jadi di dalam dunia sound itu dikenal dengan istilah E-loss atau insertion loss. Bukan loss doll ya, E-loss, insertion loss, yang mana satuannya adalah dB. Nah, semakin banyak dB yang loss, yang hilang, maka fidelity, kemudian kejelasan suara dan jangkauan jarak dari speaker, tembakannya itu akan menjadi lebih pendek. Idealnya insertion loss ini harus berada di bawah minus 1 dB saja. Tidak boleh lebih besar dari itu. Semakin kecil semakin bagus. Tentunya harga kabelnya juga akan semakin mahal. Nah, di sini ini 1 ya. 1 dB. Di sini saya merekomendasikan angka minus 1 dB ini adalah angka yang wajar, yang normal kita menggunakan kabel dengan kualitas baik tapi harganya terjangkau, bukan yang mahal-mahal amat ya. Ini nggak ada masalah, minus 1 dB itu sudah sangat baik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah seperti ini. Insertion loss sama dengan 20 dikali log R speaker atau R load dibagi R speaker tambah R kabel. KBL ya, kabel. Jadi semakin besar nilai L kabelnya, maka E-loss-nya juga akan menjadi besar. Contohnya tadi kita gunakan 20 dikali log R speakernya, speaker corong 4 biji, maka dia 4 ohm dibagi 4 ohm ditambah R kabel. Nah, di sini contohnya R kabelnya adalah yang jelek ya. Saya kasih contoh yang jelek tadi 5 ohm. Ini jelek banget ya. Jadi teman-teman kalau gunakan kabel diukur pakai multimeter seperti ini, kemudian hasilnya lebih dari 1 ohm, 2 ohm, nah, itu tanda-tanda kabel teman-teman jelek ya. Impedansinya terlalu besar. Secara hitungan di sini kita dapatkan loss besar minus 7 dB. Yang mana ini besar banget ya teman-teman, minus 7 dB. Dan ini biasanya saya temukan di masjid atau musola yang jarak dari ampli ke speakernya gitu kira-kira 15 sampai 20 meter ya. 15 sampai 20 meter. Teman-teman gunakan kabel yang bening, transparan, ternyata itu kabel KW, kabel abal-abal, banyak campuran besinya, itu impedansinya kira-kira 5 ohm. Ini sering banget saya ketemu seperti ini. Teman-teman harus rela korbankan suara dari amplifiernya
7 dB. Minus 7 dB itu sangat besar teman-teman. Impact-nya kepada suara. Walaupun mungkin di telinga kita tidak kenotis, nanti kita kehilangan jarak tempuh dari speakernya. Misalkan ini speaker corong ada di atas ya. Yang harusnya dia bisa keluar 90 dB dikurangi 7. Wah, tinggal 83 dB. Tentunya jarak tempuh dari speaker corongnya menjadi melemah, tidak sejauh kalau kita gunakan kabel yang benar. Ini penting banget kenapa kabel ini menjadi salah satu komponen utama dalam sound system. Jangan sampai kita salah pilih. Untuk kabel yang biasa saya gunakan, yang saya rekomendasikan kalau saya instalasi adalah Federal, di mana ini harganya terjangkau, bukan produk impor, tetapi saya dapatkan nilai impedansinya kecil. Ini penting banget, nilai impedansinya itu kecil. Ini satu roll ya, satu roll kita ukur impedansinya berapa. Satu roll loh, bukan cuman 5 meter, 10 meter, ataupun 20 meter. Ini langsung satu roll, kita ukur ujung ke ujung nilai impedansi kabel ini berapa. Jadi tips dari saya kalau teman-teman mau pakai speaker kabel atau kabel speaker, teman-teman selalu ukur impedansinya. Ini penting banget untuk menjaga kualitas suara agar suaranya tetap bisa jauh ya, tembakannya bisa jauh. Walaupun teman-teman volumenya kencengin, kalau kabel speakernya jelek, nanti amplifiernya cuma ngos-ngosan, tapi dari segi suaranya itu nggak jauh. Oke, kita ukur hitam, merah ya, merah dulu ke merah, ujung ke ujung. 1 ohm teman-teman. Ini satu roll loh. Satu roll cuma 1 ohm, 0,9 sekarang. Ya. Sekarang yang hitam. Kita ukur hitam. Sama, 1 ohm, kira-kira 1 ohm. Nah, ini kalau diimplementasikan kira-kira lossnya berapa mas? Antara 1 ohm atau 0,9 ya. Ini sebetulnya bisa lebih kecil. Tuh, multimeter saya ini ada impedansi internal kira-kira 0,1 ohm. Jadi si kabel speaker ini kita kurangi 0,1 ya. Kira-kira 0,9 ohm ya. Satu roll 0,9 ohm. Kita hitung. Jadi kalau dengan kabel jelek kita kena minus 7 dB. Nah, sekarang kita gunakan kabel Federal dengan impedansi sebesar 0,9 ohm. Ini benar-benar kita ukur ya. Satu roll ini, satu roll 50 meter ya. Satu roll 50 meter 0,9 ohm. Maka nilainya adalah minus 1 dB. Minus 1, sekian ya. Minus 1 dB. Ini angka yang wajar ya. Kita harus dapat minus 1 dB. Kalau bisa di bawahnya. Itu dengan jarak 50 meter teman-teman. 50 meter lossnya cuma minus 1 dB. Jadi seperti itu ya. Semakin panjang jaraknya, insersianya akan semakin besar ya. Lossnya semakin besar. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih kabel speaker. Kemudian kabel speaker itu kenapa selalu ada seperti ini mas, benang-benang gitu ya. Ada semacam pembungkus pelindung kertas. Itu untuk safety teman-teman, agar kabel speaker ini kalau kegencet, kelindes, ketindih itu tidak langsung melukai inti core-nya. Tidak langsung sobek di sini. Walaupun secara kulit ini juga tidak mudah sobek ya. Secara kulit kabelnya nih. Tuh. Tidak mudah sobek dia. Tetapi masih dilengkapi lagi dengan benang-benang pengaman. Ini kenapa kabel speaker selalu ada seperti ini, tidak seperti kabel listrik pada umumnya. Terus bagusan mana mas? Kabel speaker itu pejal atau serabut? Untuk saya pribadi, saya lebih suka kabel speaker itu serabut seperti ini. Kenapa? Karena dia akan menjadi lebih elastis.
Kalau dia elastis tidak akan mudah patah di dalam ketika bergerak-gerak. Jadi memang peruntukannya kabel speaker ini untuk instalasi speaker yang bongkar pasang untuk rental gitu ya. Rata-rata spesifikasinya seperti ini. Tapi walaupun demikian untuk instalasi yang diam seperti sound masjid ataupun sekolahan, kabel seperti ini sangat cocok digunakan. Kemudian adanya benang-benang seperti ini juga melindungi dari kelembaban ya. Biasanya kan kabel kadang ada yang kemeringet gitu ya. Habis itu kabelnya kemeringet ditaruh di dalam dak atau di dalam dinding, tiba-tiba dia konslet di dalam. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh teman-teman jangan sampai salah beli kabel. Misalkan yang ada pelindung seperti ini, kemudian serabut agar dia lebih elastis, tidak mudah patah, dan ketika disambung semua permukaan ini bisa nempel ketimbang kabel pejal yang hanya namanya pejal kan bulat gitu ya. Jadi yang nempel itu tidak sepenuhnya ya satu permukaan tapi cuman sisi atas sama bawah kalau pejal ya. Jadi saya selalu rekomendasikan yang serabut. Kemudian kalau dia dialiri arus besar sampai panas, panas itu menyebar ke semua setran ini, ke semua serabut tembaganya. Jadi tidak dipikul hanya oleh satu tembaga. Jadi lebih mudah dingin ya. Jadi lebih mudah dingin dengan sistem serabut seperti ini. Inilah kenapa kabel speaker itu dibuat dengan tipe serabut seperti ini. Lebih keseringan tipe serabut seperti ini. Ini cocok buat teman-teman untuk instalasi sound masjid ataupun sound rental. Saya rekomendasikan kabel federal. Kemudian untuk jarak sampai dengan 50 meter teman-teman bisa menggunakan 2 core kali 16 AWG seperti ini. 2 core 16 AWG. Kalau jaraknya lebih pendek, apakah boleh saya gunakan 18 AWG, Mas? Boleh. Jadi AWG ini semakin kecil, semakin kecil, ukuran kabelnya semakin besar ya teman-teman. Jadi nanti di atasnya 16 AWG ada 14 AWG atau 10 AWG. Nah, nanti kabelnya sudah lebih besar dari kabel ini. Jadi untuk instalasi masjid ya sampai dengan 50 meter teman-teman bisa gunakan kabel ini. Untuk amplifier TOA ataupun amplifier rakitan, amplifier BMB, DAT itu bisa. Gunakan kabel seperti ini, nanti tinggal disolder, dicor dengan solder atau di press atau menggunakan terminal Spicon. Dan kabel ini saya dapatkan langsung dari pabriknya ya. Jadi otomatis kabel ini ori dari pabriknya langsung. Kalau teman-teman mau pesan, mau beli bisa. Klik aja link di bawah tokopedia.com Mas Ari. Teman-teman tinggal pesan mau berapa meter, nanti akan saya buatkan. Mas, amplifier saya atau speaker saya itu menggunakan jack Spicon. Nanti teman-teman tinggal info aja, nanti kita pasangin Spiconnya. Tapi kalau teman-teman mau pasang ini untuk amplifier TOA, nanti kita akan bantu corkan dengan timah agar lebih mantap lagi koneksi antara amplifier ke speaker teman-teman. Dimana amplifier TOA itu menggunakan terminal. Jadi kalau dia sudah dicor dengan timah, itu ketahanannya lebih tinggi dan daya hantar arusnya menjadi lebih prima ya. Teman-teman bisa request di link yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan salah lagi teman-teman untuk membeli kabel speaker karena ini demi jangka panjang ya. Jangan kita bandingkan dengan kabel yang jelek terus teman-teman tiap bulan atau tiap 6 bulan sekali kabelnya putus karena getas atau korosif ya. Ini hati-hati banget teman-teman. Gunakan kabel yang berkualitas. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah atau teman-teman bisa join live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9. Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.